Itulah hebatnya tawassul. Tawassul itu numpang dengan Rasulullah, bukan nyembah Rasul. Yang dituduhkan orang-orang, oh sufi-sufi ini agama penyembah orang mati. Benar nggak? Masih hidup tuh orang ini sekarang di Saudi. Soleh Fauzan. Apa kata dia? Sufi, ubadul qubur. Para sufi itu, beliau tahu nih, Syekh Soleh Fauzan itu beliau ngerti karena lama di Saudi. Benar habis. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dengan kalam ini. Sufi itu ubadul qubur, penyembah kubur. Saya mau tanya, yang hadir siang ini, pagi ini, nyembah kubur nggak? Nyembah Abah Zain nggak? Kita bukan menyembah, kita mahabbah. Ternyata mereka nggak bisa bedain ibadah dengan mahabbah, karena kolbunya mafi hub, nggak ada hub di kolbunya. Yang ada itu Allah itu tukang ancam. Jadi mereka itu mengenal Allah babul jalal, sedangkan Abah Zain mengajarkan kita babul jamal. Babul jalal itu Allah tuh ngancam, kamu nggak sholat, kamu neraka loh. Ada yang begitu nggak ngajar anaknya? Kayaknya semuanya begitu ya. Wajah-wajah tukang ancam semuanya. Kalau anak nggak sholat, biasanya babehnya nggak sholat depan anaknya. Ternyata untuk anak nggak perlu pakai teori macam-macam, sholat depan dia, pasti dia ikut. Di waktu dia kecil, kalau udah gede malu. Gengsi ikut abah, latihannya nggak bener. Abahnya antuk, bukan Abah Zain. Di sini kemudian beliau berdoa, wahtim lana, inilah doa husnul khatimah yang menjadi penutup kajian kita. Ya Allah, tutuplah hidup kami bil imani, dengan iman. Karena banyak orang sakaratul maut, sebelum sakaratul maut dikasih sakit, bisa sakit datang ke dukun. Ada yang nggak datang ke dukun, datangnya ke dukun barat, dokter. Dan produk barat tuh, tapi menyekutukan Allah dengan obat itu sama, terornya sama dengan orang datang ke dukun. Ini tapi karena orang kita sudah dijajah oleh londo sudah lama, datang ke dokter baik, datang ke guru minta doa itu syirik. Ya, benar ya? Orang Palembang alhamdulillah ya, nggak yakin juga. Sakit parah, orang kalau sakit imannya itu ada istilah orang pasar daya tawar. Tahu daya tawar? Daya tawar imannya rendah. Kalau orang sakit sama orang kelilit utang. Jadi kalau dua masalah ini terjadi, temannya ngomong, kamu ini susah amat. Kita datang tuh ke si fulan, nanti beres urusanmu. Datang sono ternyata bukan kiai, tapi kiki. Kalau ini terjadi berkali-kali kelilit utang, nanti besok sakit. Datang lagi ke dukun, datang lagi, begitu terus. Lama-lama sakaratul maut, dia mabuk sakit, mabuk mati, imannya sudah gak ada. Maka lazimkan baca ini. Wahtim lana ya Rabbi bil iman. Terus apa kata beliau? Wa khussana bil fawzi fil jihad. Ya Allah, meskipun kami tidak layak, tolong istimewakan kami khussana bil fawzi, dengan kemenangan. Kemenangan apa? Jinani, masuk surga. Ini ciri-ciri orang menang. Kita pengen masuk surga bukan karena surganya, tapi karena di surga ada baginda Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW di surga, kita nggak perlu masuk surga. Karena surga itu Rasulullah SAW. Jika taman surga itu taman orang yang mengikuti zikir-zikir baginda Rasulullah SAW, maka sebenarnya hakikat surga itu beliau. Maka disebutkan nikmat tertinggi di surga memandang Allah, bukan menikahi 72 bidadari. Itu norak itu. Apalagi ngebom cuma karena pengen nikahin 72 bidadari. Itu namanya surga syahwat.
Kalau 72 nih rubinya aja. Bulan ini di sini, bulan itu gitu. Ya. Perlu tiap hari beda-beda. 3 bulan selesai itu. Kalau cuma pengen dapat 72 bidadari, itu surga syahwat, surga nutfah. Ternyata ada surga yang lebih tinggi, surga ru'yat. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah bahagia, puas. Beda surur dengan nadrah. Nadrah itu ada nur Muhammad di wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Dia menatap kepada wajah Rabbnya. Orang-orang beriman paling tinggi, mukmin paling tingginya melihat Allah cuma 2 kali sehari surga. Seharinya surga 1000 tahun di dunia. Maka pagi melihat Allah, tunggu 500 tahun lagi baru ketemu Allah lagi. Pernah jatuh cinta seseorang, ketemu mata rindu, ketemu mata terus nggak ketemu, cari-cari sampai ada kitab Laila Majnun. Cukup melihat gang Laila berjalan, rindu terobati. Cukup mendengar suara Laila, rindu pun terobati. Cukup menghirup harumnya parfum Laila, rindu terbang entah jauh kemana. Itu yang nulis ternyata imam, ada 2 versi. Kalau versi Sufi, Abdurrahman Al-Jami, beliau katakan, siapakah Majnun? Al-Majnun As-Salik ilallah. Wa man huwa Laila? Laila ya akhi. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila. Laila itu diambil oleh Imam Al-Jami, dijadikan nama seorang perempuan. Tapi itu bukanlah perempuan. Itu salah satu simbol. Gelap itu tidak terlihat. Allah itu laisa kamitslihi syai', la tudrikuhul absar. Enggak dapat dicapai mata fisik. Tapi para pecinta gelap pun dia tahu mana kekasihnya, mana yang bukan kekasihnya. Maka orang-orang yang rindu kepada kekasihnya, sehari nggak ketemu gelisah, sampai jadi lagu-lagu. Zaman-zaman orang-orang masih senang sama Bang Haji Roma tuh, saya udah nggak tahu tuh ya. Ya beliau-beliau ini lah. Beliau-beliau ini walaupun kiai, kelemahannya adalah dangdut Bang Haji Roma. Ya. Saya yakin, puterin aja, wah langsung ikut. Kayak orang baca hafalan, kayak kita baca kulhu, otomatis lidahnya ikut. Ya, nyambung langsung, koneksi. Ketika seseorang rindu, gelisah kalau datang. Yang dulu pernah curi-curi waktu sekolah, ngeliatin orang yang sebelah kelas, cuma pengen lihat wajah dia yang senyum. Benar nggak? Bahagia itu bukan hanya melihat, tapi ketika melihat dan matanya bertemu. Ya Rasulullah, jud bin nazarah ilayya. Wahai baginda, jud, mohon bermurah hati wahai baginda. Tolong tataplah kami yang hina. Itulah makomnya ahli surga nanti. Ketika mereka mengatakan jud itu 500 tahun lamanya. 500 tahun mengatakan ya Allah bermurah hatilah. Wahai baginda Rasulullah bermurah hatilah, tataplah kami. Maka saya sudah ketemu ratusan orang bermimpi Rasulullah SAW. Dan hampir semuanya menangis mengatakan, Buya, Ustaz, kenapa Rasulullah tidak pandang saya? Nangis. Itulah rahasianya kenapa muncul syair itu. Jud bin Nasr ilayya. Tolong bermurah hati wahai baginda, tataplah kami hamba Allah yang hina. Orang-orang di surga menatap Allah sesaat, lalu Allah tutup lagi hijabnya. Dan hijabnya 70.000 kali 70.000, nur ala nur. Ditunggu bagaimana cara ngobatinnya. Disinilah muncul nikmat surga. Ada
yang nikah lagi. Makanya nanti di surga itu kerjaan orang kawin mulu, malam pertama mulu. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu galau memikirkan bagaimana bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mumpung ibu-ibu masih bisa cemburu sekarang, nanti nggak boleh cemburu. Ya, nanti dicabut rasa cemburunya. Karena semua orang hanya cemburu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada kelompok kedua, mencari baginda Rasulullah SAW. Ada yang tak ketemu baginda Rasulullah SAW, mencari orang yang terhubung kepada baginda, baik nasabnya ataupun sanadnya. Jadi kayak Habib Umar nih, nanti di sana, beliau ini sibuk nih, banyak tamu nanti di surga insya Allah. Apa kata mereka, ya Habibana, tolong hantarkan kami kepada kakek engkau. Tolong dengan nama engkau ya Habibana, antarkan kami. Ini mursyid juga sama. Wahai tuanku mursyid, tolong bimbing kami, pertemukan kami dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Salman, Syekh Naqsyabandi, Syekh Fulan, supaya kami nanti satu rombongan ketemu Rasulullah SAW. Nanti di surga belum selesai cari ma'rifat. Itu ma'rifatnya. Mereka mau ketemu Allah setiap saat. Jika tidak, mereka ingin ketemu Rasulullah secepat mungkin. Semoga yang hadir pada siang ini dengan bijahi Nabi Muhammad SAW, bijahi Syekhina Syekh Omar bin Abdul Aziz, wa sadatina al-mursyidin, wa Syekh Abah Zain Syukri, wa jamil awliya salihin, wa ulama ilmin wa sadatina al-Ba'lawiyah والثمانية والقادرية والخلوتية والنقشبندية وجميع الطرق الصوفية فارزقنا يا ربنا رؤيتك ورؤية نبيك Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kami ya Allah anugerah hadiah memandang nikmat wajahmu dan memandang baginda Rasulullah SAW, mempersamai zuriat-zuriatmu, mempersamai pewaris-pewarismu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami, semoga Allah ridha dengan semua kita yang hadir. واستر عوراتنا باسمك الجميل يا ربنا يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.